mengenai hal-hal yang dinarasikan di dalam Bible itu sendiri gitu loh Pak. Semisal kayak tadi contoh-contoh yang tadi saya bilang itu ular makan debu selama-lamanya. Terus ada singa makan jerami gitu. Itu kalau semua hal-hal kayak begitu dibilang misteri iman, itu maksudnya misteri iman gimana, hubungannya apa dengan konsili Pak? Kalau ini kan bersangkutan dengan sains kan, seperti itu Pak. Iya, betul. Saya agak terpecah fokus ini Bunda Natali, karena saya juga membaca chat ini ya, cukup menyinggung juga ya, ada yang keras sekali. Nah, jadi gini, misteri iman itu kan menyangkut ada satu tentang keselamatan, itu masih misteri iman ya, keselamatan. Kemudian tentang kedatangan yang kedua kali, itu kan juga masih menjadi misteri. Kemudian baptisan, itu juga menjadi misteri. Misterinya apa? Karena seluruh kekristenan di dunia tidak mengakui satu prosesi baptisan. Jadi semua itu mempunyai metode baptisan masing-masing. Ya, jadi keselamatannya dalam misteri, kemudian kedatangan kedua kali dalam misteri, kemudian baptisan itu juga menjadi misteri kan gitu. Ini saya ngomong ke sana. Nah, kalau kepada teksnya, ya teksnya memang seperti itu Bunda. Teksnya itu ada yang ditambahkan sebagai pelengkap. Nggak usah jauh-jauh teman-teman yang menuduh saya awalnya ini misionaris, pertama mempelajari Islam habis itu nanti memurtadkan. Saya nggak ada kata begitu ya. Jadi ini saya bisa offline, teman-teman ada yang bisa menelusuri saya di Surabaya kok. Jadi nggak ada begitu, jadi jangan fitnah-fitnah dulu lah di chat itu. Nah, kalau teks Bunda Natali, teks itu contoh aja doa Bapa Kami ya. Itu doa Bapa Kami, teman-teman Kristen di bawah dan Katolik silahkan dicek dan ditanyakan. Doa Bapa Kami itu tidak sama antara gereja Katolik dan Protestan. Jelas. Ya, karena itu ada yang tidak ada dalam naskah aslinya. Tidak ada. Itu sudah jelas. Kalimat ini ditambahkan oleh bapak-bapak gereja dikarenakan bla 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 bla, seperti itu. Ini contoh Bunda Natalia. Ya memang ada beberapa hal yang itu teks-teksnya itu yang membuat, sebenarnya saya merasa sendiri ya, saya sebagai apologet juga, apakah secara batin saya juga merasa lega dan ikhlas kalau teman-teman saya kalah. Itu yang membuat saya berlapang dada adalah memang ada paradoks atau pertentangan di kitab karangan A menyebutkan, kemudian lebih mengacaukan lagi nanti kalau sudah menuju ke kisah-kisah para utusan itu sampai dengan Wahyu nanti yang banyak karangan dari Paulus itu kan. Nah itu nanti yang membuat teman-teman akan terjebak di sana. Dan teman-teman Muslim, apalagi Bang Zuma dan tim ini cukup luar biasa sekali, tahu sekali titiknya di mana gitu. Ini saya mengakui ya kelemahan di tempat saya, bukan berarti saya menghujat keyakinan saya. Saya sampai sekarang masih rutin saya ikut misa. Baik. Gitu Bunda Natali. Izin mempertegas lagi ya Pak Rusrum ya. Kalau tadi kan narasi dari Pak Rusrum jelas lah ya seperti itu keadaannya. Kalau yang saya masih pertanyakan di sini Pak, yang belum dapat jawabannya itu mengenai ayat-ayat ya, informasi-informasi yang terdapat di dalam Bible ternyata itu berlawanan dengan sains. Jadi kalau dibilang ini masih misteri gitu ya, tapi kalau ini udah jelas-jelas ini informasi-informasi katanya datang dari yang Maha Tahu kan. Kalau yang namanya penulis-penulis Bible, apalagi yang saya dengar ya Pak Rostrum ya, itu kan selalu saya diajarkan yang namanya penulis Bible itu diilhami yang namanya Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah satu oknum dari sosok Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu kan pasti nggak mungkin salah kan begitu. Tapi kalau Tuhan itu nggak mungkin salah, kenapa banyak sekali data-data yang saya temukan di dalam Bible, kayak contoh Kejadian 3:14, ular makan debu,
Kemudian di Yesaya ya, Yesaya 65 Yesaya 65 ya 65:25 ya. Yang serigala itu makan bersama-sama dengan domba, mereka makan jerami begitu. Secara sains nggak masuk akal lah kalau domba bertemu dengan serigala, nggak mungkin mereka makan bareng gitu. Yang dimakan rumput ini serigalanya serigala apa? Serigala apa kalau mau makan bareng-bareng domba yang dimakan rumput? Kalau serigala ketemu domba kan pasti dombanya yang dimakan. Nah terus kemudian ternyata ada lagi yang sudah terjadi di kitab Ulangan ya kan, ternyata di Ulangan 11:30 itu kok bisa-bisanya ada matahari itu terbenam tuh di sebelah jalan raya begitu. Ini kan kalau nggak ketawa juga bingung, tapi kalau secara respon manusia berakal pasti kalau membaca ini ya pengen ketawa gitu Pak. Ini secara sainsnya terbukti di mana kebenarannya? Kalau memang ini benar-benar datang dari Tuhan, karena Tuhan Maha tahu ini datang dari mana kayak gitu Pak. Iya, jadi kan kalau dari sejarah proses, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam memakai bahasa Al-Quran yang saya punya itu di depan itu ada proses kodifikasi Al-Quran gitu ya. Nah, di tempat kami kanonisasi gitu ya. Nah, memang berbeda jauh ya. Saya belajar dengan teman-teman Muslim, teman-teman Muslim yang memang beliau doktor di bidang ya saya ada kenal beberapa lah dari universitas di Surabaya gitu. Saya main ke rumahnya untuk berdiskusi. Ya memang berbeda gitu. Kalau dari kanonisasi di tempat kami ini kan sebuah kitab-kitab gulungan yang ditemukan berupa salinan gitu, iya kan? Berarti sebelumnya sudah ada. Nah itu berarti yang sudah salin karena sekian ratus tahun kan penyusunannya itu kan. Dan kemudian bergeser jauh dari negara asalnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan proses kodifikasi Al-Quran yang lokasinya masih berdekatan secara kultur, secara budaya kan gitu. Nah, itu yang menimbulkan di Bible kami itu mempunyai banyak versi gitu. Dan saya mengulang terus bahwa saya sangat iri dengan teman-teman Muslim itu yang mampu kitab sucinya itu bisa menggunakan tiga bahasa. Dalam arti begini, satu bahasa aslinya masih tertera. Saya punya Al-Quran ini juga gitu. Yang paling atas bahasa Arabnya, yang kedua bahasa Inggrisnya, yang ketiga bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya berkeliling di agama saya ikut misa di gereja-gereja di luar Indonesia, itu kami hanya punya 2 baris. Satu berbahasa Inggris, yang kedua berbahasa negara masing-masing. Itu membuat hati saya terguncang. Ini kalau saya mendengar debat di Komal, wah ya ini jauh, ini sudah nggak bisa diperdebatkan ini. Mau sampai kapanpun kita KO sudah, gitu. Ya ini kalau agak saya berputar sedikit ya supaya saya nggak ditombak. Nanti saya kena somasi lagi, nggak boleh naik. Saya 5 bulan saya berhenti naik Komal, Bunda Natali, sejak bulan Oktober. Lama juga ya? Oktober saya. Ya, Oktober baru Maret April ya, mulai mencoba lagi. Iya. Gini Pak, aku jadinya inget gini ya Pak ya. Kalau penjabaran dari Pak Rostrum ini aku jadi ingat pendetaku Pak. Pendetaku itu orang yang salah satu bisa dibilang orang yang Allah pilih juga. Sebelum saya mendapatkan hidayah, itu saya konsultasi dulu sama pendeta saya. Saya tanyakan ke pendeta saya, kenapa kok di dalam Bible ini seperti ini? Yang kontradiksi, terus yang kisah Yesus itu juga kesaksian antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga berbeda-beda. Kemudian Yesus itu kenapa selama ini diajarkan dia Tuhan, sedangkan secara tekstual dia hanya Tuhan, hanya utusan, begitu. Bahkan ayat-ayat yang sangat bertolak belakang dengan ilmu sains, dan itu sudah jelas-jelas ini nggak mungkin benar lah. Yang namanya kitab suci itu harusnya kan dia di atas ya levelnya ya Pak ya. Tapi tadi Pak Rusru sudah disclaimer sih, kalau Bible memang nggak layak dikategorikan kitab suci karena sudah bercampur-campur, ada yang hilang-hilang juga gitu. Tapi kalau dulu saya punya iman yang namanya Bible itu kitab suci,
Dia harus di atas, benar-benar di atas. Jangan sampai ada yang namanya buku ilmu pengetahuan alam, ada buku biologi, ada buku-buku yang benar-benar ilmiah, ternyata itu levelnya malah menandakan kebenaran itu di atasnya kitab suci. Itu bahaya. Jangan sampai kitab suci kita itu levelnya di bawah. Ternyata ada buku-buku lain yang lebih pinter dari itu, buku-buku lain yang lebih tahu dari itu. Itu kacau. Kalau begitu di pikiran saya itu kacau, nggak layak. Tapi memang Pak Rostum sudah menyatakan memang Bible tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Nah, di sini saya juga heran sih kalau ada orang-orang yang seperti Pak Rostrum, seperti pendeta saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama pendeta saya ya, karena saya juga nggak mau kan menyebutkan nama dia kemudian dia diserang. Ini jadinya dia kehilangan pekerjaan lah, kehilangan apalah, saya nggak mau ikut campur urusan itu ya. Yang pasti cukup argumennya aja, datanya aja, apa yang saya sampaikan, apa yang dia sampaikan, itu yang kita bisa cek kebenarannya masing-masing kan begitu. Nah, kalau di pendeta saya dulu Pak, saya bertanya seperti itu, jawabannya sama ya Pak Rostrum. Kitab suci kita ini, Bible ini, memang sudah tidak terjaga kesuciannya. Memang ada kesalahan di dalamnya. Tapi saat itu saya tanya, waduh, kalau ada kesalahan, saya nggak bisa gitu Pak. Saya tegas di situ, saya mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah tapi pendeta ini, nggak tahu lah, mungkin dia belajarnya lebih lagi dari Pak Rostrum, atau mungkin Pak Rostrum yang belajarnya lebih lagi dari dia, saya nggak tahu ya. Tapi di situ dia berani mengatakan, kitab suci yang 100% benar nggak ada kesalahan itu, kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Nah dia pendeta dan saya dulu yang namanya nggak suka sama Islam, saya nggak langsung percaya. Tapi kalau Pak Rostrum ini kan tadi katanya sudah mempelajari juga lah, sedikit mempelajari dari terjemahan Al-Quran kan begitu, karena Al-Quran kan sekarang sudah disediakan terjemahan juga kan di samping original teksnya begitu. Nah jadi di sini saya merasa Pak Rostrum ini kenapa gitu ya, mungkin itulah kan di Al-Quran ada yang mungkin nanti Ustadz Miftah atau mungkin Gurunda bisa menjelaskan bahwa memang di Al-Quran itu Allah sudah beritahu ada yang namanya orang-orang itu memang sebenarnya dia mengetahui tapi dia menyembunyikan. Dengan kesombongan dirinya, kecintaannya kepada dunia, akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran itu. Dia hanya tahu ini benar, dia hanya tahu Islam itu benar, tapi dia nggak siap untuk membuang yang selama ini dia udah punya gitu. Contoh tadi Pak Rostrum bilang nanti baju-baju saya dikemanain. Tapi itu semua hak pribadi ya Pak Rostrum ya. Saya di sini nggak mau memaksa, cuma di sini saya berdasarkan kita alur diskusi aja gitu masing-masing. Nah mengenai tadi yang namanya data-data yang di dalam Bible, sudah saya sebutkan juga datanya di mana. Ini secara sains sama sekali tidak bisa menunjukkan ini datang dari yang maha tahu. Tapi di saat saya di Islam Pak, saya masuk Islam memang dulu saya belum pernah mempelajari Islam itu secara dalam seperti apa, belum. Saya hanya tahu secara awam Islam itu menyembah Allah, Tuhannya itu esa, Tuhannya tidak sama dengan makhluknya, dan setiap nabi yang diutus itu sama-sama menyerukan hanya menyembah kepada Allah, dan Yesus itu adalah utusan ya, kalau di Islam itu Nabi Isa itu utusan. Jadi itu yang membuat saya berani untuk ke Islam. Tapi ternyata Pak, setelah saya ke Islam, saya pun memperlakukan kitab suci saya ini juga harus lebih lagi dibanding dengan kitab suci saya yang lama. Saya pelajari. Ternyata semakin saya mempelajari Islam, semakin saya mempelajari Al-Quran, ternyata memang benar apa yang dulu pendeta saya katakan. Kitab suci yang nggak ada kesalahan sekecil apapun itu Al-Quran. Contoh, kalau kita mau bandingkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah diinformasikan di dalam Bible tadi, data-datanya, mungkin di Kejadian 3:14, ular makan debu, Ulangan 11:30, matahari terbenam di samping jalan raya, gitu kan, sebelah jalan raya. Kemudian singa makan jerami, Yesaya 65:25 gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, 1400 tahun silam, Baginda Muhammad itu bisa mengabarkan di dalam surat At-Tur ayat 1-6 ada api di dasar laut. Kemudian mengenai garis edar tata surya itu di dalam surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat 33. Ini kalau saya lihat ya, kok bisa sih
kapasitasnya ini kok manusia. Ya, katanya manusia, dan manusia ini nggak pernah loh keliling dunia, dan zaman dulu belum ada teknologi. Tapi beliau bisa bisa menginformasikan semua hal-hal yang ternyata semakin majunya zaman, semakin terbukti kebenarannya. Nabi Muhammad nggak pernah loh ya keliling-keliling dunia begitu ya, dia ngelihat bahkan sampai bisa melihat garis edar tata surya secara akal sehat. Kalau kita lihat manusia mana mungkin tahu itu 1400 tahun silam. Bagaimana mungkin bisa seorang manusia biasa bisa mengabarkan sesuatu yang benar, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang maha tahu? Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang menciptakan itu semua? Pasti yang menginformasikan itu pasti ya sumbernya ya dari Allah, dari Tuhan yang benar. Makanya sangat miris ya kalau buat saudara-saudara yang Kristen tadi mendengar ya, yang Katolik tadi mendengar penjelasan dari Pak Rostrum, bagaimana Bible itu seperti apa, bagaimana Bible itu sampai sekarang. Kalau kalian mau mengimani itu kitab suci, sebenarnya menurut Pak Rostrum sendiri itu tidak layak dikategorikan kitab suci. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan yang benar, sedangkan acuan kebenaran yang kalian punya aja gak bisa membawa kalian kepada Tuhan yang benar. Kalau ingin menyembah Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar, ya carilah kitab suci yang memang benar-benar 100% suci, 100% terjaga kebenarannya, karena dari situlah kita bisa tahu Tuhan yang benar seperti apa. Gak akan tersesat, seperti itu. Tapi kalau Pak Rostrum keberatan, ya mungkin dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau dibantah, silakan Pak Rostrum. Iya, Bunda Natali, kalau dari saya tidak ada yang keberatan ya, karena secara porsi ibarat makanan itu memang sudah berbeda, itu menurut saya ya. Nah, terkait dengan sains dan dengan sains dan Bible yang sangat tidak make sense dari dulu sampai sekarang, dan itu dibuktikan oleh sejarah ya. Kita kalau browsing yang terkenal lah, sering dikutip para tokoh-tokoh itu di YouTube atau di media sosial, bahwa penemu-penemu ilmu pengetahuan itu semua mereka juga akhirnya dihukum mati kan, begitu. Jadi contoh Galilea itu kan, nah saudara kakak beradik yang menemukan ilmu pengetahuan juga dihukum mati sama gereja karena ada perbedaan gitu. Nah seperti itulah dogma atau doktrin yang begitu jauh, sangat bertentangan dengan sains itu cukup banyak gitu, dan itu harus diakui gitu. Jadi ini saya sebenarnya tidak menjelek-jelekan gitu. Nah, Bible itu adalah kumpulan dari sabda-sabda Tuhan gitu. Jadi saya masih mengakui bahwa Bible itu kumpulan dari sabda-sabda Tuhan, bukan 100% semuanya kitab suci berisi sabda Tuhan. Seperti itu, Bunda Natali. Baik, jadi bercampur ya Pak Rostrum ya. Karena betul. Bukan 100%. Baik. Ya mungkin dilanjut sama yang lain, karena kalau itu saya rasa sih udah cukup ya diskusi saya sama Pak Rostrum. Mungkin ada yang lain, atau mungkin Gurunda udah monitor, mungkin udah selesai sholat. Ya, mohon izin. Ya, Gurunda. Mohon izin Gurunda monitor. Gurunda belum monitor. Belum monitor, apa mungkin ini? Ya, apa namanya, di Bang Faru katanya ada yang mau syahadat. Oh gitu. Iya. Belum sih, tapi mungkin di bawah ada teman-teman Kristen mungkin. Gimana Ustaz? Iya. Ya, barangkali di bawah ada teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi silakan ya. Iya. Untuk ajukan multi. Oh ya, saya sambut dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Miftah. Ya. Lanjut. Ya, alhamdulillah ya, tadi barusan ada yang bersyahadat. Ya. Alhamdulillah, dan informasinya di Bang Faruk juga menurut Bang Suma ada lagi yang mau bersyahadat. Masya Allah. Tuh orang-orang yang sudah menemukan kebenaran itu, Bro Rostrum. Ini noise. Bentar. Ini noise dari mana ya? Kayak noise. Saya noise kah? Udah enggak.
Oke. Bunda Natali, tadi itu sama Ya. Kang Dito ya. Tadi itu saya sempat tanya ke temen lewat chat karena saya nggak bisa menyimak, nggak bisa naik kan penuh. Itu saya tadi tanya, ini saya maaf ya, jangan tersinggung. Saya minta maaf sekali. Saya tuh tanya di chat masih ada kok. Itu yang satu itu beneran, bukan settingan. Saya tanya gitu sih tadi. Beneran. Maaf, saya minta maaf. Saya hanya bertanya itu lewat chat. Mungkin teman Muslim juga dari APII kayaknya yang saya tanya. Itu ternyata beneran ya sudah. Beneran Pak Kursi saya Rostrum. berkurang satu gitu. Iya, buat Pak Rostrum juga mungkin teman-teman di sini kalau ada yang panas mungkin ini maksudnya Pak Rostrum apa? Pak Rostrum ini seperti apa? Apakah Kristen atau nyamar, Islam Muslim nyamar gitu? Silakan Pak Rostrum bisa mempertegas nih Pak Rostrum ini sebenarnya agamanya apa Pak Rostrum? Sebelum dilanjut ke Kang Dito mungkin nanti ya. Ya, aktivitas saya secara legal itu pembaptisannya lewat Katolik ya. Saya mungkin dari beberapa penganut agama Kristen di Indonesia yang dibaptis itu lebih dari 1 kali ya, karena mengalami petualangan yang begitu luar biasa. Otak saya ini sangat agresif untuk mencari tahu. Akhirnya saya dibaptis itu sudah lebih dari 3 kali gitu. Dan saya Katolik, saya ada secara domisili saya tinggal di Surabaya, cukup bisa dijangkau kalau hari Minggu, asalkan janjian saya ada di Surabaya. Saya ada di tengah di daerah raya Jalan Raya Darmo, itu ada rumah sakit Darmo. Saya berarea di situ, aktivitas saya setiap hari Minggu. Kalau Car Free Day bisa ketemu nanti gitu. Nah, kalau di gereja juga bisa nemuin saya di gereja bagaimana dan sebagai apa gitu ya. Saya Katolik gitu, tapi saya menyampaikan saya dibaptis lebih banyak daripada teman-teman Kristen di Indonesia ya. Saya dibaptis 4 kali, yang terakhir di Sungai Yordan. Waduh. Itu jadi itu yang karena petualangan saya itu Bunda Natali, ya ternyata begitu kacaunya doktrin di Indonesia ini. Teman-teman saya sok pede, naik komal, berdebat tapi tidak tahu sejarah. Ya begitulah, konyol begitu akhirnya jadinya gitu. Jadi bulan-bulanan, ujung-ujungnya turun tanpa konklusi yang jelas gitu. Begitu Bunda Natali, Baik. terima kasih. Baik, silakan dilanjut Kang Dito. Mungkin disapa dulu ini ya, ada Mamet. Mamet, Ya, Mamet agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Mamet, silakan ya. Ini dilanjut ada Kang Dito juga di sini. Silakan Kang Dito bisa diskusi dengan 2 teman Kristen kita, ada Pak Rostrum sama Bang Mamet ya. Silakan Kang Dito. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diskusi dengan Mamet ya, kalau Bro Rostrum nggak mungkin lah diskusi sama saya. Kawan lama, tinggal memberikan referensi saja. Karena saya tengok kemarin tadi ya, atau kemarin udah buka live, pegang Al-Quran dan bertanya ini Al-Quran apa ya gitu ya. Iya betul. Sayangnya ada tangga, kalau ada tangga kita diskusi di situ gitu kan. Nah ini saya sedikit memberikan referensi, sekedar advice ya bro, sahabat saya Bro Rostrum. Ada komunitas di US, nama komunitasnya itu American Humanist Association. Itu dibuat oleh Joseph C. Sommer. Ini tulisannya, bukunya semuanya berujuk referensi. Mulai dari tadi yang dipaparkan oleh Hote Natali ya, baik semuanya tentang anggapan dari komunitas ini, termasuk dari yang dikatakan oleh penginjil Pat Robertson bahwa Bible adalah buku panduan yang dapat digunakan untuk politik, bisnis, keluarga dan semua urusan umat manusia. Itu yang dikutip kemudian dibanting sama dia. Ternyata orang komunitas ini justru secara ilmiah, secara menggunakan riset, Bible tidak menjadi rujukan suatu apapun. Bahkan yang pertama tentang kontradiksi tadi ya, ini ada, mungkin bisa dicek di webnya ya, americanhumanist.org. Silakan.
Ini buat kita pemaparan secara akademis ya, bahwa buku ini dari riset kemudian dipublish, dan tidak semua orang memahami bahwa Bible itu di Amerika sana itu sudah tidak digunakan. Mulai dari kontradiksi perjanjian lama, kemudian kontradiksi perjanjian baru. Ini orang Amerika ya teman-teman ya, bukan kita ya. Kemudian kekejaman ya, heresy, kekejaman dalam ajaran dasar Kristen. Kalau saya paparkan semua dalilnya kaget nanti. Boleh saya paparkan? Kejadian pasal 3 nomor 16 sampai 23. Ia mengutuk seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan karena perbuatan dua orang. Kemudian di Roma pasal 5 nomor 18, ia menenggelamkan wanita hamil dan anak-anak tidak berdosa serta binatang pada saat air bah. Kejadian pasal 7 nomor 20 sampai 23, ia menyiksa orang Mesir dan binatang mereka dengan hujan es dan penyakit karena Firaun menolak membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Keluaran 9 nomor 8 sampai dengan nomor 25, dan ia membun-bun bayi-bayi Mesir pada saat Paskah. Ini di Keluaran 12 nomor 29. Kemudian ada pembantaian lebih lanjut diperintahkan oleh Tuhan. 1 Samuel 15 nomor 3. Nabi Samuel memberikan perintah ini dari Tuhan kepada Raja Saul. Sekarang pergilah dan kalahkanlah orang Amalek, hancurkan sama sekali segala yang dimilikinya, dan janganlah biarkan mereka hidup, tetapi bun-bunlah baik laki-laki maupun perempuan, bayi maupun yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Masih banyak yang lain. Silakan Bro Rosrum nanti diakses ya, supaya ini pandangan dari orang Amerika yang saat ini mungkin masih berkeyakinan tadi dikatakan sebagai apa, misteri ya. Itu justru tidak sama sekali dari golongan orang humanis ini. Jadi American humanis ini memang banyak kan sekarang di Amerika itu, faktanya gereja itu semuanya pada nggak ada jemaatnya. Selain daripada penyimpangan ajaran atau bentuk kriminalitas daripada para pendetanya. Tetapi memang mereka mempunyai suatu komunitas atau association tentang mengkaji Bible ini secara supranatural. Misalnya ada peristiwa supranatural di dalam Bible, ini juga mereka kaji. Banyak dasaran-dasaran tentang Bible ayat-ayatnya. Kemudian bahaya pada pandangan supranatural.